Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana kita, Bib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Tuan Guru Profesor Abdul Somad PhD bersama Ustadz IKM Hendrik Isi Manis dari Palembang, Mas Ali, ada juga Ketua HIPMI, Abang HIPMI, Ketua HIPMI Sulsel, Bapak Hermansyah Makbul, makin bulat. Kita akan menyusuri Sungai Musi menggunakan kapal Putri Kembang Dadar. Bersama Tuan Guru akan menyusuri Sungai Musi dan bersama para asatidz dan para pengusaha muda, insyaallah akan melihat-lihat peluang-peluang di Sungai Musi, apa yang kita bisa lakukan di Sungai Musi dalam rangka memajukan entrepreneurship di Kota Palembang, dan bagaimana mempelajari entrepreneurship dari para pemuda ala Rasulullah. Temanya akan dikupas oleh Tuan Guru di kapal Putri Kembang Dadar. Masya Allah. Oke guys, ayo kita lanjutkan perjalanan Tuan Guru sama driver ganti kita yang semasil aja guys. Assalamualaikum. Bib, layar kemana kita nih, Bib? Ini berlayar mengarah ke Pulau Bangka. Kamu jauh, Bib. Mengarah ke Palembang sekarang. Oh, mengarah ke Palembang. Ada ketua HIPMI juga nih, jadi ini kita belakang, Bib. Kita menurut ini puas mau kemana puas mau ngajak Insya Allah amin. Wah, kemana hubungan kita ini? Lagi
demi Ustaz Doni sebagai tanda terima dari donasi negara. Maka pada dulu Hai guys. kalau udah dibayar Baru bangun tidur guys. Nikmat ditiup angin sepoi-sepoi. Iya. Ya, jemaah-jemaah soleh guys yang sedang berlayar di atas Sungai Musi bersama Tuan Guru di bawah guys. Dah. Nyantai di atas. Mudah-mudahan kita semua akan berkumpul di surganya Allah. Masya Allah Ustaz, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk hadir di acara Putri Kembang Dadar dan acara mengelilingi Sungai Musi. Hibni Sumsel bersama Ustaz Abu Somad berkeliling berceramah di atas sungai, Ustaz. Sungai kebanggaan Palembang, yaitu Sungai Musi yang terpanjang tentunya, Masya Allah. balik dari 16 ke warung Mang Gopal beli pempek dan juga laksan. Oh, sini. Ngapo kita ceramah hari ini di pojok kapal? Inilah ceramah persembahan dari HIPMI Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita hari ini kita sembah kepada Allah SWT. Berkat rahmat dan inayah jualah kita bersama bisa berkumpul di sini dalam acara yang luar biasa bagus, mengelilingi Sungai Musi bersama gurunda kita Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad, dan panjang lagi gelarnya luar biasa sepanjang Sungai Musi ini. Masya Allah. Dan salam salam kita aturkan kepada junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapatkan syafaat dari beliau. Jadi ini Cik Mila jadwalnya kemana, Be? Jadi kita tandui sampai musim 6, ya kan? Kaget kalau Ustaz Somad kesini lagi, kita tambah lagi sampai ke Pulau Bangka. Amin. Kenapa ide kita hari ini HIPMI bersama UAS di atas kapal? Kenapa kita buat acara di sini? Ngapain tidak di hotel? Karena di hotel kamu lah nemen di hotel. Dalam malak-malak kamu di hotel. Apa yang bisa dilihat di hotel? Saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa Islam ini masuk lewat jalur perdagangan, dan jalur itu salah satu yang luar biasa dari awal masuk ke Indonesia termasuk di Palembang adalah jalur sungai. Maka apa yang Anda saksikan ini yang ingin kami tampilkan adalah bukti bahwa
para pedagang-pedagang tersebut merupakan dai-dai penyebar Islam, tapi mereka bukan kaleng-kaleng, bukan orang biasa. Saya kasih contoh, sebentar lagi kita akan melintasi Pulau Kemarau. Dari bukti yang kami terima, Pulau Kemarau ini sertifikat tanahnya resmi milik Kiai Haji Masagus Abdul Hamid bin Mahmud, Kiai Merogan. Tadi masjidnya dua kita lintasi, Masjid Lawang Kidul dan Masjid Kiai Merogan. 87 hektar, walaupun ada klaim misalnya Pemkot punya 30 hektar dan lain-lain, tapi surat ahendum Belandanya, saya pegang kopinya lengkap, itu milik Kiai Merogan. Kiai punya tanah 87 hektar di tengah Sungai Musi yang saat ini menjadi daerah paling strategis. Rencana Islamic Center salah satunya Pak Gubernur juga punya wacana di Pulau Kemarau. Nah, kalau pagoda itu baru paling banyak, paling lama 10 tahun. Kamu juga yang umur di pucuk 20-30 tahun lah paham itu. Yang kedua, kita lihat lagi, kita jalan masuk ke, tadi barusan kita melintasi PTS Alwi Assegaf, Komplek Assegaf, termasuk komplek yang tertua dan paling luas, didirikan oleh seorang pedagang ulung, alim ulama, dai, yang kemudian bisa sampai sekarang rezekinya tidak putus 7 keturunan, sampai 7 keturunan, ngom kayu lamu. Anak cucunya lebih dari 33.000 orang, dan sampai hari ini masih dapat subsidi dari pabrik es. Jadi cocok nih. Nah, daftar sama Cik Aka. Kalau nak jadi cocoknya daftar sama Abi Kasim. Ya dicari ke jalannya mana jadi cocoknya. Ya. Bayangkan esnya pun berkah, dan subhanallah karena ini punya ulama beda berkahnya. Kita sudah survei, es itu biasa dimanfaatkan oleh tukang-tukang ikan. Tukang ikan kalau dari daerah cerita, kalau kami beli es di es Alwi Assegaf ini, esnya itu baca tahan sampai 2 minggu bahkan sampai 1 bulan untuk mengawetkan ikan. Tapi kalau beli di pabrik es yang lain paling lama 1 minggu. Apa itu jampiannya, apa itu obatnya, pengeras esnya, wallahu a'lam. Tapi sampai hari ini pabriknya masih berjalan dan mengalirkan keberkahan buat anak cucunya. Kemudian kita masuk lagi ke ada namanya masjid tadi Al Muslimun, Al Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Al Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab itu cucunya Sultan nikah sama beliau, dia dijual hadiah sama Sultan tanah dari mulai Pasar Kuto sampai ke Kenten Laut sana, tapi tidak dimeknya, dibagi-bagi ke yang disedekah. Dia cuma ngambil untuk beberapa tempat, satu buat masjid Pak Iko, kemudian buat makam yang di depan markas kami itu, yang kalau lewat yang saya bilang. Yang menarik, beliau adalah pendonasi utama, sampai sekarang masih terekam, perluasan Masjid Agung yang pertama. Jadi dulu Masjid Agung bangunan utama ada 20 kali 20 kali 20. Donasinya, duitnya dari seorang pedagang, seorang saleh, seorang dai yang namanya Ahmad bin Syekh. Beliau juga yang bangun masjid di Masjid Agung di Pulau Mentok, di Bangka bersama Al Habib Abdurrahman Al Munawwar. Kalau anda masuk Kampung Munawwar, nak nyingoknya gampang, bawa kayu lamur. Rumahnya tidak main model-model tipe yang galak dijual Cik Mila sama Cik Najib tuh. Tipe 36, tipe 45, tipe 76. Itu rumah-rumah nak ngaduk ke acara lagi, saya mau tutup jalan dulu. Anda masuk rumah Al Munawwar tadi malam UAS di sana, rumah ukurannya berapa hidangan sekali mentang di sana? 50 hidangan, 60 hidangan. Dari mana itu rumah? Dagang. Mereka pedagang yang luar biasa, tapi juga tetap menjadi dai. Maka insya Allah inilah salah satu hikmah yang diinginkan oleh Ketul Hikmi ini. Ngapo ngajak anggotanya ini jalan di sungai supaya nengok wong Palembang ini dulu kayo-kayo, ustadz-ustadznya kayo-kayo, orang-orang dai-dainya nyebarkan Islam bahu-membahu sampai di sana. Ada PT Ali, ada PT ini, sampai sana mereka semua orang-orang yang luar biasa, sukses meniru jiwa entrepreneur yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan
ini bisa dilanjutkan oleh HIPMI di masa kepemimpinan Ketum Herman dan kawan-kawan. Ada Pak Yayat dari Kota Palembang, yang lain-lain insya Allah semua bisa mengambil hikmah. Anda saksikan semua ini rumah-rumah besar gitu. Anda lihat belah kiri ini Pertamina rasanya. Ini Asgaf nih. Nah ini Asgaf, PT S Alwi Asgaf. Itu pabriknya. Itu pabriknya. Ini rumah anak cucunya. Sampai ke darat sana, tanahnya tidak habis-habis sampai hari ini. Ya. Sebagian menara tower di Jakarta sana, itu milik anak cucunya beliau ini. Dari mana berkahnya? Dari berkat dagang Banyu Sungai Musi, disedot, dikeraskan, dijual lagi. Banyu Sungai Musi, ya semua yang gratis, sampai listrik, ledeng segala macam dijamin oleh pabriknya sampai hari ini. Subhanallah, ini selain memang punya jiwa dagang, punya jiwa dakwah, juga keberkahan. Nah, untuk dapat berkahnya Mak Mano, itu resepnya dari UAS. Nah, Masya Allah. Langsung. Apa cak ketukar itu juga? Ketukar saja. Pasnya gitu. Ya. Baik, kalau sudah itu, nah tinggal foto-foto silakan. Terima kasih, Bu. Ya, kita mau merapat guys, merapat ke dermaga 7. Hah? Jembatan 7. Oh, dermaga 7 Ulu. 7 Ulu. Oh, 7 Ulu. Ya guys, kita merapat ke dermaga 7 Ulu. Kalau Mbak ini cerita kapan lagi gitu? Tetanggaan sama ada sih. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Mana kau ni? Ya, pada ni. Itu. Wei. Hai guys. Mana kesan tadi kapal itu? Pesannya mengingatkan kita lagi kira-kira bagaimana dulu para ulama datang menelusuri laut masuk ke sungai Palembang, lalu kemudian membangun sebuah peradaban. Sebelum peradaban aspal, peradaban kita adalah peradaban Melayu di tepi laut dan sungai. Itu maka di seluruh tepian sungai dari mulai ujung Aceh sampai Papua Barat itu semuanya Muslim. Karena penyebaran Islam itu di tepi sungai. Islam membangun peradaban melalui ekonomi, di tepi sungai dibangun masjid, di tepi sungai dibangun pondok pesantren. Maka kota-kota besar itu dibangun oleh para ulama yang juga bisnismen, pedagang, dan juga mereka menguasai politik. Pergilah ke Sungai Siak, di sana ada masjid di tepi sungai dan ada kerajaan istana Siak Sri Indrapura. Pergilah ke Pontianak, di sana ada masjid, di tepinya ada istana, maka itu sudah sepaket. Jadi kalau ada orang memisahkan tiga ini, politik, ekonomi, dengan pendidikan dakwah, maka sesungguhnya itu usaha untuk melemahkan Islam. Mudah-mudahan perjalanan kita tadi membangkitkan semangat baru. Anak-anak muda milenial mesti diingatkan dengan sejarah bangsanya. Rajin-rajinlah menelusuri sungai. Dengan itu kita sedang menelusuri sejarah nenek moyang kita, para pendahulu kita. Wallahu a'lam. Hari ini mengesankan luar biasa. Ternyata rehlah bersama UAS sangat bermakna. Di hari terakhir ini
kembali membuka mereview kenangan seperti tadi yang disampaikan oleh UAS, bahwa perjuangan para penyebar Islam melalui perdagangan jalur sungai oleh para ulama, para dai, yang mereka adalah pedagang-pedagang ulung, dan terbukti tadi kita saksikan peninggalan-peninggalan mereka masih tetap ada, masih tetap berjaya dan menghantarkan keberkahan bahkan sampai kepada anak cucunya. Hai guys, official.